Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ibnu Abbas Fakhrudin, NPM 22411141, kelas manajemen 22B. Memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi. Manajemen sumber daya manusia memegang peran penting sebagai partner strategis dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab dalam proses penarikan dan rekrutmen SDM yang berkualitas, menjaga budaya kerja yang sehat, mengembangkan karyawan, serta merencanakan strategi bisnis organisasi. 1. Analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan organisasi akan SDM baru berdasarkan tuntutan dan arah bisnis. 2. Sumber daya rekrutmen. Pemilihan sumber daya rekrutmen yang efektif dan efisiensi, seperti penggunaan job portais, agensi, dan media sosial. 3. Seleksi dan interview. Melakukan proses seleksi dan interview yang teliti untuk memilih calon SDM terbaik yang sesuai dengan kinerja. 4. Pengalaman kerja dan orientasi. Mengenalkan calon karyawan pada tugas dan tanggung jawab mereka, serta memberikan orientasi tentang budaya kerja organisasi. Menjaga budaya organisasi. Membangun keharmonisan, memastikan karyawan memiliki hubungan yang harmonis dan saling mendukung, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Memupuk kolaborasi tim, mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dan lebih efektif dalam bekerja. Penghargaan dan perayaan. Memberikan penghargaan dan momen perayaan untuk merayakan kesuksesan dan kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan karyawan. 1. Penyusunan rencana karir. Membantu karyawan dalam merencanakan karir mereka dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai. 2. Program mentoring. Menyediakan program mentoring untuk membantu karyawan dalam mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan karir. 3. Pelatihan keterampilan. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan dalam bidang pekerjaan mereka. 4. Program pembelajaran berkelanjutan. Memberikan akses kepada karyawan untuk mengikuti program pendidikan atau kursus yang relevan dengan pekerjaan mereka. Manajemen kinerja dan evaluasi. Tujuan kinerja yang jelas. Menetapkan tujuan kinerja spesifik dan terukur agar karyawan memiliki panduan dan motivasi dalam bekerja. Penyusutan evaluasi kinerja. Membuat sistem evaluasi kinerja yang adil dan objektif untuk mengukur hasil kerja karyawan dan memberikan umpan balik konstruktif. Pengembangan peningkatan kinerja. Memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Manajemen perlindungan dan kesehatan karyawan. Perlindungan hukum. Memastikan organisasi mematuhi semua peraturan hukum yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Pencegahan cedera dan kecelakaan kerja. Menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan terjaga. Program kesehatan karyawan. Menyediakan program kesehatan dan konseling untuk membantu karyawan menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi mereka. Peran MSDM dan merencanakan strategi bisnis organisasi. Analisis perencanaan kebutuhan SDM. Melakukan analisis tentang kebutuhan SDM sekarang dan di
masa depan untuk mendukung rencana bisnis organisasi. Tenaga kerja yang beragam memanfaatkan keragaman di setiap anggota tim dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan inovasi dalam bisnis organisasi. Pengelolaan kinerja dan reward system. Mengelola kinerja karyawan dan sistem reward yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.